yang banyak sekali mempengaruhi cara berpikir saya di awal-awal terutama adalah John Maxwell. Saya selalu mengilustrasikan kita berada di dalam tengah-tengah badai, dan di tengah-tengah badai itu kan pasti ada air-air yang masuk nih, gitu kan. Nah kalau ini bukan air masuk lagi gitu kan, udah mungkin tinggal 20% itu udah kelelep gitu loh kan. Mungkin kita udah senasib dengan Titanic gitu kan. Saya cuman bersyukurnya adalah kapalnya nggak sampai karam, cuman itu aja. Kalau dibilang nggak stres. Saya sampai pernah satu malam tuh bener-bener nggak bisa tidur gitu kan, mau diapain gitu kan. Tapi menghadapi itu tuh gimana rasanya sebagai presiden direktur, orang yang paling bertanggung jawab gitu, gimana rasanya? Welcome to John Robert Powers Indonesia. If you're looking for a place where you can develop your personalities as well as your communication skills and having fun at the same time, look no further because we can provide you in John Robert Powers. Come and join us. Hey guys, come along with me. We're gonna have some fun with the JRP, the best place on the earth. Till we get set to go, I believe you'll be delighted and add some more. You don't have to be afraid, cause it's bound to make it red. We prepare the best protocol for your safety and health. Keep your mask on the face to protect yourself. Check your temperature, don't forget to wash your hands. You got to move forward, move, yeah. It's this time you can upgrade yourself. Don't worry, let us know, we can develop you up. Don't worry, while you learn, it's gonna be fun. You got to move forward, move, yeah. Knowing your hidden talent, you can show that you're the best. Catch a movie on the stars, and then we'll show its miracle and admire for the rest. Develop your personalities, and it's in your Robert Powers. Get ready for the professional world, and it's in your Robert Powers. Let's move to the class, taking notes before it's lost in flash. Boosting your confidence, of course, is a must. Let us show you how to optimize yourself. Yeah, tell me what you need. I just wanna show the other best facilities. Here it is, here it is. Oh my god, it's so amazing, let's go! Time to maintain yourself. In this space we will show you how to explore. How you talk, how you look, how you dress. You got to move forward, move, yeah. Everywhere I go, hanging up my dream on the sky. Make me hope reach that by flying high. Develop your personalities, and it's in your Robert Powers. Get ready for the professional world, and it's in your Robert Powers. Selama kelas sih seru banget. Dari yang nggak tahu jadi tahu. Ini benar-benar pengalaman yang baru buat saya. Oh pasti seru banget kan dengan teman-teman di sini gitu kan, semuanya bisa mengekspresikan diri mereka gitu kan. PD saya jauh jadi lebih meningkat, lebih percaya diri gitu kan. Ilmu-ilmunya tuh banyak banget yang bisa diterapin di kantor dan bisa diimplementasikan ke kehidupan sehari. Kesannya tuh seru banget sih dan luas banget. Mantap banget untuk John Robert Powers. Pokoknya keren. Halo teman-teman, the best advice dimanapun Anda berada, apa kabar? Jadi saat ini saya kembali ke John Robert Powers, sekolah pengembangan kepribadian dari Boston, US. Nah, kalau sebelumnya kita berhasil menggali inspirasi begitu banyak dari Ibu Indayati Utomo, pemegang license untuk Indonesia sekaligus komisaris dari John Robert Powers Indonesia. Kali ini kita ingin menggali inspirasi yang juga mendalam gitu dengan generasi penerusnya, yaitu Bapak Andrew Ardianto.
Halo, apa kabar Mas Andrew? Luar biasa. Luar Mantap. biasa. Mantap. Jadi Mas Andrew ini sekarang posisinya adalah Presiden Director Betul. John Robert Powers Betul. Indonesia Betul. ya. Ya, Tugasnya berat loh. lumayan. Lumayan. Kalau saya sebut jadi CEO, Chief Everything Officer. Chief Everything Officer ya. Segala macam saya jalanin, Mas. Gitu. Jadi apa kesibukan sekarang? Oke, kalau hari-hari ini karena mungkin ini dimulai dari semenjak pandemi ya. Jadi kalau sebelum pandemi, John Robert Powers itu fokusnya memang lebih kepada kurikulum yang bersifat offline atau tatap muka. Tetapi semenjak pandemi kemarin kami harus mau tidak mau beradaptasi dan kami bersyukur gitu kan karena akhirnya kami berhasil melewati momen-momen itu dan akhirnya kami justru di John Robert Powers sekarang hadir dengan baik kurikulum secara online maupun yang memang secara offline. Gitu. Jadi buat teman-teman yang mereka misalnya mereka ada di luar kota dan mereka mau pingin ikut JRP tapi mereka terkendala dengan jarak dan waktu, mereka bisa melakukannya secara online gitu kan. Bahkan kami juga ada siswa-siswa dari luar negeri, Mas. Oh, jadi mereka-mereka yang ingin ikut JRP tapi karena mereka ada di luar negeri, mereka nanya gitu kan, ada yang dari Australia gitu kan, saya dari sini bisa nggak ikut JRP? Oh bisa banget gitu kan, malah ada terakhir kalau tidak salah dari Amerika juga, yang memang berbeda waktu yang cukup signifikan gitu ya. Jadi mereka bisa mengikuti dan buat kami ya selama kamu cocok dengan jadwalnya kenapa enggak? Tapi yang di US itu kenapa nggak ke JRP US gitu ya? Karena mereka orang Indonesia sih dan memang gini. Kalau di baik yang John Robert Powers yang di Amerika dan yang di Asia Pasifik terutama gitu ya, kami kan sudah berada di dalam dua lisensi yang sama sekali berbeda gitu kan. Jadi kalau memang yang di Amerika lisensi mereka fokusnya lebih kepada agency, talent agency gitu kan. Sementara kalau kami di Asia Pasifik lisensi kami lebih kepada memang lembaga pelatihan gitu kan. Jadi udah beda fokus karena mungkin kebutuhannya juga berbeda dan yang nanya dari Amerika ini juga adalah siswa adalah memang orang Indonesia gitu kan. Jadi mereka mungkin yang lebih cocok kebutuhannya dengan kurikulum JRP Indonesia gitu betul, ya. Gitu. Tapi ngomong-ngomong begitu kena hantaman COVID-19 sempat drop juga ya? Oh banget. Jadi Pasti bukan ya? sempat lagi gitu ya. Kalau mungkin saya cuman bersyukurnya adalah kapalnya nggak sampai karam, cuman itu aja gitu loh ya. Jadi kalau orang pada mungkin mungkin kapalnya rusak sana sini gitu kan. Kalau saya justru bersyukur kapalnya nggak sampai karam. Karena ibaratnya saya selalu mengilustrasikan kita berada di dalam tengah-tengah badai dan di tengah-tengah badai itu kan pasti ada air-air yang masuk nih, gitu kan. Nah kalau ini bukan air masuk lagi gitu kan, udah mungkin tinggal 20% itu udah kelelep gitu loh. Kita kan mungkin kita udah senasib dengan Titanic gitu kan, hampir seperti itu. Jadi kalau ditanya dampaknya seperti apa, ya seberat itu memang. Tapi menghadapi gitu tuh gimana rasanya? Sebagai presiden direktur orang yang paling bertanggung jawab gitu, gimana rasanya? Ya itu saya melihat waktu saya melihat ke belakang gitu ya. Saya bersyukur banget karena memang sebelumnya saya sudah banyak belajar dari para mentor saya gitu kan tentang bagaimana kita meresponi situasi, bahwa kita tidak bisa mengubah situasi gitu ya, tetapi yang justru akan menentukan nasib kita di kemudian hari adalah bagaimana respon kita terhadap situasi itu. Nah saya bersyukur nih karena udah ada pembekalan dari ini sehingga kalau dibilang nggak stres. Saya sampai pernah satu malam tuh benar-benar nggak bisa tidur gitu kan, mau diapain gitu kan, itu nggak bisa tidur gitu kan. Tapi justru saya waktu kalau sekarang noleh ke belakangnya, saya bersyukur karena ini adalah sebuah pembelajaran karakter buat saya. Jadi sebelum pandemi saya adalah mungkin tipe orang yang kalau ngambil keputusan tuh banyak pertimbangannya. Gitu ya. Saya tipe orang yang saya tuh bukan risk taker. Karena saya bukan risk taker, saya memastikan semua resiko terukur dulu nih. Jadi pada saat semua resiko terukur kan, jadi saya tahu cara mengantisipasinya, itu kan. Baru saya ngambil keputusannya. Tetapi semenjak pandemi kemarin, saya menyadari bahwa momen-momen di mana saya harus mengambil keputusan cepat, walaupun saya mungkin nggak tahu apa yang ada di depan saya gitu ya, saya tetap harus ngambil keputusan itu. Jadi kalau kemarin
saya ilustrasikan, saya selalu mengilustrasikan gini. Selagi lautnya tenang, saya bisa menyerahkan pengambilan keputusan kepada first mate saya gitu ya. Kalau di kapal itu kan ada wakil nahkodanya gitu kan. Saya bisa menyerahkan itu kepada mereka. Tetapi justru pada saat badai, ya nahkodanya mesti pegang kendali. yang memberikan arahan adalah nahkoda, dan bahkan sampai pada titik di mana saya waktu saya pegang kendali ini gitu kan, saya menerima semua masukan kalau itu memang adalah untuk kebaikan. Tetapi kalau isinya keluhan demi keluhan, saya sampai pada titik di mana ada beberapa orang yang sampai saya bilang kalau masih ngeluh terus, udah ambil sekoci keluar. Saya gitu. Jadi, dan itu memang semua, mungkin ada beberapa mereka yang kena itu langsung shock gitu ya, karena nggak biasanya ngelihat seorang Pak Andrew yang kayak begini nih gitu kan. Tetapi saya bilang saya tidak mengatakan ini dalam konteks saya stres, tidak. Tapi di momen ini saya butuh semua kru itu berjalan dalam sebuah arahan dan satu arahan yang sama, dan kita sepakat jalan ke sana. Satu komando, betul. Gitu kan. Jadi kalau itu adalah masukan yang memang Pak, kenapa nggak dicoba begini, kenapa nggak dicoba begini, saya senang banget. Tapi kalau Pak ini nanti kalau begini gimana, nanti kalau begini gimana, lah saya juga nggak tahu. Kan poinnya adalah kita kalau ditanya saya ke depan mau ngapain, saya pada momen itu saya sampai mengatakan saya tidak tahu. Karena badainya tiba-tiba dan sangat sulit. Betul. Itu, dan harus mengambil keputusan yang cepat gitu kan. Kalau ditanya keputusannya benar atau enggak, saya belajar satu hal, bahwa kita belum tentu tahu akan keputusan itu benar atau enggak sampai keputusan itu benar-benar benar atau salah. Sampai kejadian benar kan gitu ya. Dan itu yang saya pelajarin banget sih pada waktu kemarin. Berarti terjadi perdebatan juga di internal, bahkan di internal BOD. Yes. Bahkan juga tentu dengan komisaris. Iya. Jadi saya dengan pihak BOD dan BOC gitu ya. Itu perdebatannya bahkan kadang-kadang terjadi perdebatan yang cukup sengit gitu kan. Karena pengambilan keputusan adalah begini, dan mereka mungkin kok begini, kok begitu, kok begini gitu kan. Nah, tapi saya melihat semua itu baik karena pembentukan karakter gitu. Luar biasa. Jadi ya lumayan gitu kan. Tapi sempat ada pengurangan tim juga. Pengurangan timnya itu terjadi karena memang pada saat itu kami tidak punya pilihan ya. Jadi ada beberapa cabang yang kami harus kecilkan secara skala, karena salah satunya memang waktu saya ngobrol dengan teman-teman yang lain sesama pebisnis, mereka mengatakan harus ada cost structure gitu kan, cost restructuring supaya pengeluaran-pengeluaran yang ternyata kemudian malah justru memberatkan kita itu memang harus dikecilkan gitu kan. Dan salah satu memang kenapa kami kecilkan cabangnya, karena kami ngelihat kalau kami pelihara ruangan ini, toh satu kelas malam, dulu kan kami ada kelas malam itu udah nggak mungkin ada orang pada saat itu. Kemudian yang kedua, kelas di weekdays itu juga practically nggak ada gitu kan, sepi gitu kan. Nah, daripada kita sewa ruangan segede-gede gaban, sewa gedung segede-gede gaban mas, yang akhirnya nanti takutnya malah di weekdays 5 hari kosong gitu ya. 6 hari ding, masa termasuk minggu gitu kan, 6 hari kosong, dan nanti malah penghuni yang lain yang ngisi, kan nggak lucu ya. Tarifnya tetap betul, tarifnya akan terus incremental gitu loh. Jadi akhirnya kami pindahkan beberapa cabang ini. Ada yang memang satu terpaksa kami tutup gitu, tapi ada juga yang kami pindahkan ke coworking space. Nah, tentunya dengan kami pindahkan ke coworking space itu ada departemen-departemen atau divisi-divisi yang memang kami kalau kami pertahankan agak redundant ya, itu sih. Jadi waktu itu merupakan pilihan yang sangat sulit. Banget. Tapi sekali lagi itu pembelajaran sih gitu kan, dalam arti bahwa kami pada waktu kami juga say goodbye kepada mereka, juga kami mengatakan kepada mereka bahwa kami sangat menghargai loyalitas mereka gitu kan, karena memang justru orang-orang yang terpaksa kami lepaskan ini adalah orang-orang yang menurut kami cukup loyal gitu kan. Dan kami mengatakan kalau memang pandemi sudah berakhir dan kemudian kami diizinkan untuk
punya ruangan gede lagi dan kami membutuhkan jasa mereka dan mereka belum ada pekerjaan, kami pasti akan ajak mereka kembali. Selain mengurangi tim segala macam, apa jalan keluar yang diputuskan oleh Oke. Mas Endro? Yang paling signifikan adalah justru sebetulnya di pengembangan kurikulumnya ya. Jadi yang tadinya saya juga termasuk orang yang pikirannya cukup kacamata kuda gitu ya, bahwa wah JRP ini nggak bisa nih kalau di offline, di onlinein gitu kan. Ya kondisi begitu, saya langsung nggak pakai babi bu, saya langsung pelajarin cara pakai Zoom. Nggak pakai babi bu gitu kan. Begitu saya mendengar dari berita ini bahwa terjadi PPKM gitu kan, pertama kali lockdown gitu kan. Nah habis gitu saya langsung pelajarin caranya pakai Zoom gitu. Jadi saya mungkin bukan tipe orang yang inisiator pada saat itu gitu ya, tetapi saya bersyukur karena saya memilih jadi early adopter gitu kan. Jadi saya langsung mengadopsi teknologi ini dan saya lihat ternyata ini bagus loh gitu kan. Dan saya ingat banget gitu kan, kalau tidak salah sekitar 2-3 bulan pertama itu bener-bener yang ngajar itu cuma saya, tim BOC aja. Jadi bener-bener cuma kami aja yang ngajar Pak Mas gitu kan. Dan kenapa? Karena sebelum kami ajak guru-guru untuk ajak para fasilitator untuk juga berpartisipasi, kami kan juga harus ngerti platform ini seperti apa gitu kan. Dan akhirnya kami ubah. Nah itu. Jadi benar-benar turun gunung sendiri dulu ya. Semua tuh kalau tanya materi apa, semua kami jabanin sudah pada waktu itu. Berarti dengan adanya pandemi justru seperti industri yang lain lah ya, kemudian mendapat berkah untuk melangkah menggunakan teknologi. Betul. Jadi justru kami malah melihat, saya termasuk orang yang mungkin bersyukur karena adanya pandemi ini kita dipaksa untuk grow, gitu ya. Dan akhirnya memang jadi pembelajaran sih. Kalau nanti keadaan-keadaan kayak begini ya grow-nya daripada nunggu dipaksa kan mendingan grow duluan. Nah sekarang porsi peserta JRP Indonesia itu mana yang lebih besar? Apakah tetap offline masih lebih besar atau online-nya sekarang sudah lebih besar? Kalau sekarang dengan kondisi pandemi sudah bisa dikatakan hampir berakhir lah ya, gitu ya. Porsi offline ternyata memang tetap lebih besar. Tetap lebih besar. Kembali lagi. Betul, karena justru di sini kami ini menjadi sebuah pembelajaran bagus buat semua orang menurut saya. Itulah bahwa seberapa introvertnya seseorang sekalipun gitu ya, tetap gak akan menggantikan yang namanya pertemuan yang sifatnya face to face seperti ini. Apalagi ini sekolah pengembangan kepribadian. Betul. Dan memang ada beberapa praktek di dalam kelas-kelas kami yang kalau dilakukan secara online itu kurang maksimal gitu ya. Contoh nih praktek komunikasi gitu kan. Kalau kita pakai Zoom gitu ya, kalau mungkin nanti kalau udah masuk ke dunia virtual reality mungkin lain cerita ya. Tapi kita pakai virtual meeting, pakai Zoom, tektokannya kan nggak bisa langsung tuh. Iya. Saya mau ngomong sama si A, si B mungkin belum tentu bisa langsung nyeletukin. Kalaupun dia langsung nyeletukin malah disrupted, suaranya nabrak sana sini gitu kan. Mungkin gesturnya juga nggak maksimal. Betul kan? Sementara kalau di kelas yang sifatnya offline tatap muka, mau saling menimpali pun oke banget. Mas Endro kan lulusan dari Wollongong, Australia gitu. Iya. 2 kali kuliah di Australia. Iya. Nah, kenapa tidak memilih bekerja di Australia atau bekerja di perusahaan lain yang besar juga di luar sana? Ya. Justru memilih mengembangkan JRP yang sudah dirintis oleh Ibu Inayat. Ya, oke. Jadi gini. Saya melihat ada ini juga beberapa kali ditanyakan oleh teman-teman saya gitu kan, kenapa kok nggak memilih berkarir misalnya di Australia gitu kan, kenapa misalnya terutama memilih berkarirnya di Indonesia? Karena saya lihat gini, Indonesia ini masih banyak potensi yang belum dikembangkan gitu kan. Dan buat saya kalau saya di Australia gitu ya, hidup saya pasti mungkin bisa dikatakan jauh lebih enak dalam tanda kutip gitu ya.
Kenapa? Karena di sana income levelnya juga cukup oke, gitu kan. Terus kemudian tunjangannya itu oke banget semuanya, gitu kan. Tapi satu yang menurut saya banyak missing di Australia dibandingkan di Indonesia adalah kesempatan untuk saya grow, dalam arti bukan hanya secara skill set, tetapi secara mental. Secara mental, secara kedewasaan, secara speed. Nah, itu yang saya rasakan. Mungkin saya nggak tahu gitu, karena saya bekerja di perusahaan tertentu, mungkin lain cerita ya. Tapi itu yang saya tidak dapatkan pada waktu saya berada di Australia, gitu kan. Nah, kenapa memilih untuk mengambil tanggung jawab di perusahaan keluarga? Jadi sejarah gini, Mas. Saya tuh waktu SMA saya tuh orang yang males banget belajar. itu pertama, gitu ya. Jadi catatan saya itu nggak pernah lengkap. Itu dari dulu, gitu kan. Bahkan saya waktu SMA ada saudara saya satu kelas, gitu kan. Saya langganan banget pinjam catatannya dia buat saya fotokopi, gitu kan. Tapi dari SMA 1 sampai SMA 3 ada satu mata pelajaran yang dibilang lengkap juga enggak, tetapi minimal dibandingkan yang lainnya ini mungkin sekitar 80-90% lengkap catatannya. Dan saya rajin banget tuh nyatetnya, paling rajin tuh. Pelajaran apa? Sosiologi dan antropologi. Saya nggak tahu apa ya, tapi saya menaruh ketertarikan itu. Kemudian saya kuliah, saya ambil manajemen, entah kenapa juga saya menaruh minat secara khusus di area seperti human resource management, kemudian organizational behavior, customer behavior. Saya menaruh minat khusus di area itu, gitu kan. Dan belakangan memang saya baru tahu bahwa ternyata DNA saya itu, ya DNA saya secara mental, gitu kan. Jadi bahwa memang ternyata pembentukannya udah dari sononya, gitu kan. Dan saya melihat juga bahwa JRP ini adalah sebuah wadah yang menurut saya sangat oke untuk bisa jadi kendaraan buat saya, gitu loh, untuk saya bisa memenuhi panggilan DNA saya itu, gitu. Nah, itu loh, gitu. Jadi tertantang ya. Betul. Tapi ya saya masuk JRP juga nggak langsung masuk, gitu ya. Jadi karena memang baik Ibu Indayati maupun ayah saya Pak Jumaidi, gitu ya, mereka selalu menyarankan kalaupun nanti kemudian saya akan meneruskan bisnis di keluarga, saya harus belajar dulu dari orang lain, gitu kan. Dan memang sebelum di JRP saya sempat berkarir di tempat lain, gitu kan, di bank ya? Di dunia perbankan. Betul, saya berkarir di dunia bank. Dan sebetulnya kenapa? Karena saya kan lulusan manajemen. Saya dari awal tuh punya target bahwa sebagai lulusan manajemen ada 2 industri yang saya incar, itu either bank atau hotel. Karena kenapa? Saya perlu belajar tentang pembelajaran manajemen, struktur organisasi dan sebagainya, kepemimpinan. Dan memang saya bersyukur banget, saya sekitar 3,5 tahun saya berada di bank tersebut dan saya belajar banyak, gitu. Nah, kemudian bergabung dengan JRP itu tentu tidak langsung di posisi enak. Ya. Oh, saya disuruh jadi marketing dulu, Mas. Disuruh jualan, gitu kan. Yang dulu tuh saya nggak suka banget jualan, gitu kan. Karena buat saya nih dulu mindset saya adalah jualan itu ngecap aja, gitu kan, omong kosong, gitu kan, ngibul lah, gitu kan, ilmu ngibul, gitu kan. Tapi kemudian saya mempelajari bahwa ternyata jualan itu adalah sebuah ilmu komunikasi, gitu kan. Dan siapapun dari kita sebenarnya, mau kita sadar atau tidak, kita menjual sesuatu. Entah itu menjual ide, entah itu menjual sesuatu barang, gitu ya, entah itu bahkan menjual reputasi diri kita, gitu ya, atau istilah kami jual diri, gitu kan. Dan semua akan tergantung dari keterampilan komunikasi kita, gitu kan. Dan itu memang jadi sebuah proses. Saya selalu percaya bahwa semua kejadian dalam hidup kita tuh yang atas punya rencana ngatur, gitu ya Tuhan, gitu ya. Dan saya adalah sales pertama dan mungkin sales satu-satunya saat ini sampai hari ini dari semenjak saya masuk yang 3 bulan pertama nggak pecah telur, Mas. Bukan nggak nyampe target loh ya, tidak pecah telur. 3 bulan pertama itu tidak pecah telur, gitu kan? Nggak bisa. Dan saya juga bingung kenapa sampai pada waktu itu di JRP Surabaya, GM saya juga penasaran kenapa ya sampai ditempel, ditemenin, kalau ada orang datang itu dibarengin. Apa
apa yang jadi problem gitu kan? Belum terlalu menguasai. Bukan. Jadi semua oke. Jadi menariknya adalah pada waktu tiap kali mau ngegolin kayak belut. Dipegang meleset, tinggal ngegolin aja udah tinggal ngegolin langkah terakhir. Jadi 1 sampai 9 berjalan semua, langkah ke 10 meleset. Selalu begitu. Akhirnya 3 bulan nggak pecah telur. Jadi nangkepnya itu yang itu. Nah, jadi padahal teknik closing udah oke dan sebagai semua teori itu sudah dipraktekkan. Tapi ternyata saya lupa satu hal. Faktor kehendak yang di atas, Mas. Itu yang bener-bener akhirnya saya menyadari, karena gini, begitu lewat 3 bulan dan saya kemudian diberi kesempatan kedua, seminggu kemudian gol. Cuma nunggu seminggu depan. Tapi yang 3 bulan nggak pecah telur itu nggak dimarahin Ibu? Dimarahin, diomelin. Kamu tuh gimana? Bla 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 bla. Ya udah gitu kan. Tapi mau gimana? Karena GM-nya juga udah ngomong bahwa dia tidak menemukan kesalahan apapun di dalam cara saya menjual. Tapi ya itu tadi gitu kan. Kalau yang di atas punya mau pintu ditutup, nggak akan ada satupun yang bisa buka kan. Dan memang saya jadi melihat kayaknya sengaja ditutup itu pintunya supaya saya belajar untuk, nah ini pembelajaran pertama. Saya belajar jadi orang yang rendah hati. Kalau saya memang benar-benar mau meneruskan bisnis keluarga ini, saya harus bukan hanya belajar dari orang tua saya, tapi saya belajar secara pribadi untuk saya jadi rendah hati. Dan kalau nggak gitu, saya nggak akan cerita sama semua sales bahwa nggak ada sales seburuk bosmu. Akhirnya jadi mereka masa gitu? Iya, karena semua itu rata-rata tuh seminggu, 2 minggu, sebulan tuh paling mentok 2 bulan pecah telur. Saya aja yang 3 bulan. Anak bosnya malah nggak bisa. Malah betul. Kita justru itu. Jadi supaya gini, saya tidak semata-mata cuman menempelkan atribut anak dari Ibu Indayati Utomo. Jadi kalau sekarang kan lagi ngetrennya istilah privilege itu ya, gitu ya. Sehingga gini, saya tidak semata-mata hanya sekedar menggunakan privilege saya sebagai dalam tanda kutip putra mahkota dari Ibu Indayati Utomo untuk saya jadi sombong. Wah, dan memang pada saat itu saya agak jumawa gitu kan. Wah, saya yakin lah sama keterampilan komunikasi saya. Wong saya itu tipe orang yang mudah atau cepat untuk mempengaruhi orang kok. Apalagi, ini udah nggak ngelihat siapanya lah kalau udah tahu anaknya Ibu Indayati. Nah, itu kan. Tapi ternyata malah paling parah. Zong banget gitu kan. Nah, saya bersyukur banget. Itu nggak patah arang gitu? Oh, banget. Tapi justru gini, pada saat saya patah arang itulah di situ saya kan belajar rendah hati kan, makanya PR-nya kan belajar rendah hatinya gitu kan. Jadi memang orang kadang-kadang untuk jadi rendah hati itu mesti ngalamin patah arang dulu sih, supaya saya benar-benar oke, ya udah Tuhan maumu tuh apa gitu kan. Seminggu kemudian tembus pecah telur pertama. Setelah tembus itu langsung cepat sekali. Nah, setelah itu saya ya masih ada up and down ya, namanya marketing kan, up and down. Tetapi basically lumayan oke gitu kan. Hanya memang ada satu lagi waktu saya pertama kali di Jakarta, di JRP Jakarta, saya pernah ada satu momen itu saya juga orang pertama yang dapat SP1 karena 3 bulan berturut-turut nggak masuk target. Mungkin Bu Indayati sempat cerita itu ya. Orang pertama yang tidak masuk target gitu kan, sales pertama SP1. 3 bulan berturut-turut. Tapi lagi-lagi karena saya udah punya pengalaman sebelumnya bahwa ini adalah humbling proses saya merendahkan hati. Ya, buat saya ya udah gitu kan. Jadi pengontrol gitu. Betul. Ya. Jadi saya juga nggak stres yang sampai gimana gitu kan. Udah begini ya udahlah gitu kan. Lalu bagaimana kemudian Mas Andrew itu dipercaya oleh Ibu Indayati Utomo untuk meneruskan sebagai pengendali utama, Presiden Director JRP Indonesia? Ya, kalau ditanya bagaimana saya dipercaya, mungkin ceritanya agak sedikit kabur sih ya, kan dalam arti karena gini, itu terjadi secara natural aja sih sebenarnya gitu kan. Jadi nggak ada yang momen khusus gitu ya. Terjadi secara natural pada waktu itu memang
ada kepemimpinan yang dia mengundurkan diri dan kemudian saya mulai pegang kepemimpinan dan sebagainya. Dan salah satu proses yang juga saya alami adalah pada waktu itu di JRP Malaysia ya, 2007 sampai 2008 kan saya memang termasuk orang yang memegang di sana dan bertanggung jawab di sana juga. Dan itu ya mungkin Ibu Indah itu saya sempat cerita 2007-2008 dan kami harus tutup dari mulai buka sampai tutup lagi. Itu posisinya Mas Andrew sudah presiden atau belum? Enggak, saya waktu itu kurikulum director. Gitu. Jadi tepatnya tahun 2007 ya di JRP Malaysia. Andrew, jadi mulai dipercaya memang pada waktu itu karena memang salah satu skill set saya itu adalah di pengembangan kurikulum. Gitu ya. Saya dari sebelum masuk JRP pun Bu Indayati udah sering meminta saya untuk coba susunin makalahnya buat materi ini, buat materi ini. Dan itu saya lakukan gitu kan. Dan itu jadi kebiasaan karena dari SMA pun saya juga adalah anggota redaksi majalah sekolah gitu kan. Jadi tulis menulis udah jadi makanan sehari-hari buat saya gitu kan. Nah, sampai kemudian saya ngembangin kurikulum dan di JRP Malaysia itu saya jadi kurikulum director pada waktu itu. Gitu. Tapi pada akhirnya harus tutup. Harus tutup nanti. Ya. Tutupnya kenapa kalau di sana itu? Kalau kami melihat lebih kepada pasarnya memang pada saat itu belum siap gitu ya, dan memang mungkin dibilang belum siap ya, mereka sebetulnya tahu bahwa mereka butuh, tetapi secara komitmen, mereka secara komitmennya yang belum siap untuk mereka mau narik diri untuk keluar dari pekerjaan mereka sementara belajar dan sebagainya. Nah itu yang apalagi sifatnya pembelajaran kami kan sifatnya secara kursus ya gitu kan. Jadi mereka mungkin kalau bikin kayak seminar, training, workshop 1-2 hari mungkin lain cerita gitu. Tapi kalau yang harus berkesinambungan itu buat mereka agak berat. Sekarang kan Mas Andrew sebagai pemimpin tertinggi di kapal ini ya, John Robert Powers Indonesia gitu ya. Apakah ada perbedaan gaya kepemimpinan antara Mas Andrew dengan Ibu Indayati sebelumnya gitu? Ya. Saya lihat perbedaan paling mendasarnya adalah karena kalau di kepemimpinan Ibu Indayati kan memang adalah kepemimpinan yang membangun dari dasar ya, gitu ya. Sementara kepemimpinan saya adalah kepemimpinan yang melanjutkan, gitu kan. Jadi perbedaan yang paling mendasar adalah saya jadi juga nggak perlu yang sampai harus ngurusin dari perintilan, bikin sistem dan sebagainya, gitu kan. Saya hanya tinggal melihat, oke, sistem apa yang sudah jalan dengan baik dan sistem apa yang rasanya masih perlu di-upgrade. Nah, fokus saya adalah lebih ke situ, gitu. Jadi gaya kepemimpinan akan tentunya jelas berbeda karena kami berbeda karakter, gitu ya. Tapi yang paling mendasar adalah di situnya sih. Saya tidak perlu lagi untuk membangun sebuah sistem dari nol, gitu ya. Saya tinggal melanjutkan, gitu kan, sistem ini. Oke, ini yang efektif seperti apa dan bagaimana caranya saya membuat sebuah sistem ini jadi lebih efisien sehingga ya ujung-ujungnya bisa mendatangkan lebih banyak enroll kan. Nah itu kan gitu ya. Itu kalau karakter personalnya Ibu In dengan Mas Andrew itu secara personal ya? Kalau karakter ya, saya melihat memang Bu Indayati kan tipe yang lebih kalau udah punya pinginnya apa, targetnya apa, kejar gitu kan. Nah kalau saya targetnya apa, saya hitung dulu. Itu saya gitu kan, saya hitung dulu, saya perhatikan dulu cara yang paling tepat untuk mencapai itu sehingga saya nggak buang waktu, gitu loh. Nah itu gayanya yang secara karakter berbeda, gitu ya. Karena ya Ibu Indayati kan tipe orang yang pokoknya udahlah jalan dulu gitu kan. Nah kalau saya tuh masih memantau dulu gitu kan. Oke, saya mencari momentum yang tepat baru saya jalan. Nah itu. Pernah punya pengalaman yang ternyata Ibu yang lebih benar juga Mas Andrew lebih benar? Oke. Sering sih. Kalau bukan pernah lagi gitu ya, sering gitu ya. Tetapi ya itu tadi saya belajar satu hal yang memang saya pelajarin adalah bukan tentang situasinya, bukan tentang kondisinya, tetapi bagaimana respon saya di dalam situasi itu. Karena saya tidak mungkin bisa mengubah siapapun kecuali respon saya terhadap situasi itu, gitu kan. Jadi ya saya kadang-kadang kalau ngelihat kan gini, kita tidak, kayak tadi saya bilang, kita tidak tentu akan tahu ini benar atau tidak sebelum kita jalanin kan. So ya kadang-kadang kalau kita bilang ya nggak dijalanin, ya udahlah jalanin aja dulu.
Nanti kalau bener atau enggak kan bakal kelihatan di belakang, kan gitu. Jadi anyway, kalaupun ternyata baik saya ataupun Ibu Indayati kami salah pengambilan keputusan atau apapun gitu ya, anyway kita udah maju juga. Itu aja sih. Salah saya belajar bahwa hari-hari ini gini loh, salah itu bagian dari progres gitu ya. Selama memang kita sudah memperhitungkan jangan sampai kesalahan yang kita buat jadi kesalahan yang fatal, kan gitu ya. Ya kalau udah tahu di depan jurang dicemplungin kan cari gara-gara gitu kan. Tapi kan kita mau jalan di atas jembatan pun bisa kepleset jatuh ke jurang itu. Iya, betul. Gitu loh. Dan itu adalah bagian dari progres. Karena kalau kita nggak pernah ngalamin jatuh ke jurang, kita nggak tahu gimana cara naiknya. Nah, itu sih. Mas Andrew kan sebetulnya punya dua pilihan untuk mengembangkan karir dan bisnis gitu ya. Antara mengikuti ibu Mas Andrew dengan papanya Mas Andrew gitu. Papanya Mas Andrew kan seorang pedagang. Betul. Tembakau. Yes. Dan itu kan luar biasa. Gede gitu. Nah, kenapa nggak memilih ngikutin bisnisnya papanya, justru ini mengikuti ibu gitu? Nah, jadi gini, mungkin karena saya dari awal skill set yang saya bangun baik secara sengaja maupun tidak sengaja lebih kepada skill set untuk saya menjual jasa, lebih ke situ sih sebenarnya gitu kan, bukan menjual barang gitu kan. Dan kayak tadi saya cerita gitu kan, saya lebih suka, entah kenapa suka dengan sosiologi, antropologi. Jadi saya senang sekali bahkan dari kecil pun salah satu bacaan favorit saya adalah tentang mitologi. Gitu ya. Tentang berbagai macam mitologi gitu kan, mitologi Yunani, mitologi Cina, Jepang dan sebagainya gitu ya. Yang notabene memang adalah tentang bicara konteks budaya kan, gitu kan. Dan saya tertarik sekali gitu kan tentang ngomong cultures, kemudian karakter gitu kan. Nah, jadi ya memang udah dari sononya kayaknya minatnya ke sono gitu ya, minatnya ke area itu gitu kan. Dan ayah saya juga melihat bahwa saya tidak kalau dibilang tidak berkembang, bukan tidak berkembang, tetapi lebih kepada ayah saya melihat bahwa saya itu skill setnya bukan ke area dagang. Bisa dagang, tapi saya bisa stres kalau di situ. Jadi nggak maksimal. Iya, malah nggak maksimal gitu kan. Jadi akhirnya ayah saya juga ya dia harus dengan sabar dan merelakan anaknya untuk ikut jalurnya mamanya. Tapi pernah dicoba? Pernah. Dan saya nggak betah memang. Saya nggak betah. Jadi dari kecil orang tua saya, ayah saya terutama gitu ya, waktu kecil kalau saya lagi liburan itu biasanya berdekatan dengan momen-momen panen tembakau di daerah Jawa Tengah gitu ya. Dan saya beberapa kali diajak gitu kan ke Jawa Tengah, tapi ya itu saya nggak dapet feel-nya, chemistry-nya tuh nggak dapet gitu loh Mas. Dari situ mungkin ayah saya juga bisa menyimpulkan bahwa ya memang soul-nya bukan di situ. Jadi DNA ibu itu lebih kuat. Iya. Padahal kalau sukses kan hasilnya lebih gede. Ngomong secara duitnya jelas bisnis saya jelas lebih. Ya, tapi ya karena itu tadi soul-nya nggak di situ ya. Secara chemistry-nya nggak dapet. Nah kalau udah chemistry nggak dapet kan kadang-kadang nggak bisa dipaksain ya. Jadi bapak pun nggak ada penerusnya dong? Nggak ada. Tapi ya memang pada akhirnya juga gini, entah kenapa gitu ya, bisnis papa saya juga jadi memang pada akhirnya juga beliau pensiun itu dalam keadaan yang memang ya udah gitu kan, lega gitu loh, karena udah ada yang nanganin dan sebagainya gitu. Oh, jadi sudah diserahkan ke profesional ya. Mas, tentu dalam berkarir dan berbisnis itu kan pernah mendapatkan nasihat atau karir Mas Andrew, bisnisnya Mas Andrew, gaya kepemimpinan Mas Andrew itu terpengaruh oleh nasihat terbaik, best advice dari seseorang. Pernah nggak menerima nasihat terbaik dari seseorang? Ini tidak harus dalam konteks bertemu secara fisik ya berarti ya Mas ya? Oke. Kalau saya, salah satu pribadi yang banyak sekali mempengaruhi cara berpikir saya di awal-awal terutama adalah John Maxwell. Jadi saya dari awal tuh
saya banyak belajar dari beliau, dari buku-bukunya gitu kan, dan memang salah satu yang saya ingat banget bikin buka mata saya itu adalah ada satu buku yang judulnya Put Your Dreams to the Test. Jadi bagaimana kita menguji mimpi kita ini jadi mimpi siang bolong atau impian yang jelas gitu ya. Dan di situ di setiap babnya ada beberapa pertanyaan, ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, dan ada satu pertanyaan yang di bab terakhir gitu ya, yang bikin saya ngeh banget. Yaitu pertanyaannya ada gini, apa mimpimu membawa significance kepada orang lain? Apakah mimpimu itu bawa keuntungan, bawa manfaat kepada orang lain? Saya di bab itu kayak diceger saber geledek, cegar gitu kan. Karena iya ya, kalau mimpi kita salah satu yang, jadi ini kan pertanyaan untuk menguji apakah mimpi kita itu cuma sekedar lamunan ataukah ini benar-benar impian yang clear gitu kan. Saya jadi ngelihat, iya ya, jangan-jangan selama ini yang saya lakukan itu nggak bawa dampak yang manfaat buat orang lain. Jadi dari situ saya jadi itu benar-benar jadi sebuah titik balik buat saya untuk cara berpikirnya, salah satunya. Selain itu, ya saya memang sendiri secara pribadi juga ada orang-orang yang memang saya anggap sebagai mentor, tetapi yang memang paling ngeh itu di situ sih. Gitu. Kalau advice dari Ibu dan salah satu komisaris juga adalah Pak Indra Josefa gitu ya. Apa advice dari mereka? Kalau mereka memberikan advice, terus terang saya nggak ada yang ingat persisnya seperti apa gitu. Tapi satu yang memang saya itu banyak belajar adalah terutama dari Ibu Indayati sendiri gitu ya, karena saya yang benar-benar ngelihat perjuangannya ibu saya waktu awal-awal membangun JRP Surabaya, wirawiri bertahun-tahun gitu kan, dari Surabaya Malang. Saya ngelihat bahwa kita itu harusnya tidak driven by purpose. Kita itu nggak semestinya kita itu digerakkan oleh tujuan. Harusnya kita itu driven by passion. Kita digerakkan oleh semangat, gitu kan. Dan saya ngelihat gitu kan, kalau orang digerakkan oleh semangat, dia pasti nyampe tujuannya. Sementara orang yang digerakkan sampai dengan tujuan tapi nggak punya semangatnya, dia bakal kayak mobil breakdown, Mas. Gitu loh. Itu yang saya lihat sih. Jadi driven by passion sih. Kalau Pak Indra Josefa tuh kayaknya Pak Indra itu tipe orang yang gitu. Nah, Pak Indra itu tipe orang yang gini, tenang, dan kalau beliau kasih pertimbangan ya, itu pertimbangannya lebih ke coba dipikirin. Coba. Dan itu bikin saya iya sih. Akhirnya saya mau nggak mau kalau lagi ngobrol sama beliau, ketepak aura tenangnya kan. Iya ya. Habis itu begitu iya ya. Kenapa nggak begini ya? Nah, ya jadi kalau ditanya persisnya advice yang seperti apa, enggak. Tapi lebih kepada advice yang tidak kelihatan ya, intangible secara perilaku sih. Jadi yang satu ibuin ngegas, ini ngerem, satu ngerem. jadi balance gitu kan, bagus ya, gitu kan. Betul, pas ya. Betul. Kalau ngegas semua, betul, nabrak itu bahaya itu kan. Gitu. Tapi pernah mungkin apa ya, berseteru gitu ya, antara BOD dengan BOC. Ya kayak tadi, bukan pernah lagi, tapi ya nggak sering juga sih juga. Tapi intensitasnya, karena kami melihat memang mau tidak mau kalau kita harus berkomunikasi, konflik adalah bagian dari komunikasi kan sebenarnya gitu kan. Cuma kan bagaimana kita meresponi konflik itu. Salah satu yang memang ya mau tidak mau pada saat kami menyampaikan opini pasti akan ada counter opinionnya ya. Gitu kan, dan di situ kami melihat ya udah disikapi secara dewasa aja. Itu sih. Karena itu udah bagian dari ya, kalau kita nyampein opini kalau semuanya iya terus kan nggak seru juga ya. malah aneh gitu kan karena ya kadang-kadang kan memang bukan berseteru yang sampai gimana gitu kan, tetapi ada pandangan yang berbeda yang
mau tidak mau akan membantu kami melihat dari perspektif yang berbeda kan. Gitu loh. Iya ya. Dan kadang-kadang mungkin karena mereka otomatis kalau kita bicara BOC secara jam terbang pengalaman mereka jelas lebih berpengalaman gitu kan. Dan mungkin ada di antara pengalaman-pengalaman mereka yang memang ternyata berguna untuk memberikan persepsi sehingga justru bukannya malah menentang opini tapi malah memperkuat opininya sebenarnya. Nah, saat pandemi terjadi dan itu sangat mempengaruhi JRP Indonesia gitu. Banyak ada beberapa cabang yang tutup. Kemudian bagaimana Mas Andrew itu membalikkan keadaan seperti semula bahkan menjadi tumbuh lebih besar? Saya juga nggak tahu gimana cara membalikannya terus terang Mas. Tapi begini, ini yang saya lakukan pada waktu itu adalah kayak tadi mungkin saya sempat singgung gitu ya, ada yang pernah nanya gitu kan, jadi Bu Karolin dia nanya, istri saya kan, dia nanya, emang kamu ada plan apa untuk JRP? Saya bilang saya nggak ada plan. Karena gini, di depan saya itu kabut Mas. Ditanya mau punya plan apa, saya nggak ada plan. Plan saya cuma satu, keluar dari badai ini aja, udah itu aja gitu kan. Jadi nah itu tadi gitu kan, untungnya sebelumnya saya sudah menerima banyak sekali pembelajaran gitu kan, dan salah satu pembelajaran saya adalah ada masalah-masalah tertentu yang kadangkala tidak perlu diselesaikan saat itu juga. Tapi mungkin justru cara menyelesaikan masalah itu adalah dengan dijalani satu persatu, dan itu yang saya lakukan sebenarnya. Udah jalanin aja setiap hari selama JRP belum tutup, puji Tuhan, udah. Berarti kita masih diberi kesempatan satu hari lagi untuk kita melangkah dan kita jalanin. Termasuk misalnya nanti ada tagihan-tagihan dari sewa sewa ruangan dan sebagainya, ya udah nego gitu kan, kita nego, kita ngomong sama pihak tenant gitu, pihak building management gitu kan, bisa nggak kita nego gitu kan, pembayarannya nanti mungkin di extend gitu kan, terus kemudian restrukturisasi ini itu gitu ya. Ya kita jalanin aja apa yang kita bisa jalankan gitu. Jadi kalau ditanya strategi apa, nggak ada strategi yang spesifik terus terang. Yang penting pada waktu itu ya itu tadi, sometimes saya belajar bahwa gini, kadang-kadang kita mungkin nggak punya ide untuk melakukan apapun, tapi selama kita tidak berhenti bergerak, selama kita tidak berhenti melangkah satu langkah lebih maju, kita nggak mati. Itu aja. itu karena gini loh, mungkin ceritanya saya agak flashback ke belakang gitu ya. Jadi sebelum terjadi pandemi, tahun kira-kira akhir 2018 awal 2019 gitu, saya mencoba membuat 5-year roadmap kerangka perjalanan JRP selama 5 tahun. Dan itu memang pada waktu itu dimulai dari 2019, akhir 2019 kami penyamaan visi, misi gitu kan, itu kami samakan. 2020 awal-awal baik-baik aja nih, Maret kan, itu roadmap saya hancur udah. Ini saya langsung alah udah gitu. Akhirnya ya udah, tapi saya belajar bahwa itu kadang-kadang memang kita mesti jalanin dengan ya kalau kita berada dalam sebuah gua yang gelap gitu, dan mungkin penerangan kita cuma satu senter kecil gitu ya, ya kita kan mungkin yang bisa diterangin cuma jalan setapak di depan kita aja. Memangnya yang tertulis dalam roadmap itu untuk tahun 2021, 2022 sampai 2023 itu apa? Oke. Saya udah nggak terlalu ingat yang kemarin itu ya. Tapi yang pasti 2020 target kami adalah financial stability. Kenapa? Karena 2019 kami baru pindah ke Menara Astra. Dan pada waktu itu kan memang otomatis banyak sekali pengeluaran dengan renov dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi 2020 target kami adalah financial stability. Kok malah justru 2020 financial instability yang terjadi gitu ya. Langsung goyang. Tapi ya udah gitu kan, sampai targetnya memang kalau tidak salah yang saya ingat tuh 2022 atau 2023 kami masuk kepada IT development. Jadi kami mulai banyak menggunakan media teknologi untuk kurikulum kami. Yang Surabaya itu bagaimana ceritanya? Kan sempat juga kecil gitu yes, ya. Betul. Jadi itu Surabaya, kan ikon dari JRP Indonesia gitu. Satu sisi memang sedih ya, karena gini, terutama saya bisa memahami kesedihan yang memang paling
besar adalah kesedihan Ibu Hidayati sebagai beliau yang startnya di Surabaya kan. Tetapi ya itu tadi, kita kadang-kadang saya belajar bahwa kita mau pertahankan apa nih, gitu kan? Kita mau pertahankan prestis atau kita mau pertahankan value, gitu kan? Kalau kita pertahankan prestis, pada akhirnya prestis itu bakal hancur. Tapi kalau kita pertahankan value ini akan membangun prestis, gitu kan? Ya saya cuma percaya begini loh, bahwa kejadian ini mungkin hanya sementara dan bisa jadi nanti kita akan JRP Surabaya atau mungkin salah satunya juga JRP Bali gitu ya. JRP Surabaya atau Bali mungkin justru malah akan berkembang menjadi sebuah format yang berbeda dengan yang sebelumnya, tapi bisa jadi secara value lebih strong. Kita nggak tahu bentuknya seperti apa itu, gitu kan? Nah itu sih. Murid John Robert Powers itu kan dari berbagai kalangan yang luar biasa, mulai dari selebriti, para pengacara, anggota DPR juga, bahkan yang berkantor di istana pun belajar di John Robert Powers. Nah, bagaimana sih merayu mereka atau membuat mereka itu harus belajar di John Robert Powers? Jadi betul, bahkan dari kalangan orang biasa pun banyak gitu ya Mas ya. Tapi begini, ya kayak tadi saya bilang, kembali kepada yang tadi saya bilang, waktu kita membangun value, kita pegang, salah satunya yang kami pegang adalah integritas. Dan justru karena integritas ini, nama kami jadi bagus. Reputasi kami bagus, reputasi kami juga kami bisa bertanggungjawabkan secara reputasi. Termasuk juga, saya juga bersyukur karena tim di JRP, dalam hal ini misalnya salah satunya tim fasilitator gitu ya. Para fasilitator mereka juga secara konsisten mereka mengembangkan diri. Nah jadi saya sendiri juga punya komitmen, walaupun saya sudah berada di posisi yang dikatakan karirnya paling tinggi di JRP gitu ya, saya tetap harus mengembangkan diri saya. Saya selama 1-2 tahun sekali saya pasti akan mengikuti training-training tertentu buat ngupgrade ilmu saya. Nah itu yang akhirnya menjadi, karena apa? Karena saya pegang value ini kan, saya berkembang gitu loh. Kami juga semua yang memegang value ini pasti akan berkembang, dan tentunya semakin berkembang reputasi makin dikenal. Itu sih. Peserta JRP Indonesia yang paling mengesankan, yang paling top secara ketokohan, itu siapa? Kalau tokoh agak susah ya, karena dibilang paling ngetop itu definisinya bisa beda-beda ya Mas ya. Tapi kalau buat saya nih, salah satu peserta yang paling mengesankan dalam hidup saya adalah ada satu orang, saya lupa namanya, seorang bapak-bapak. Beliau usia 65 tahun Mas. Dia ada 65 tahun dan pada waktu itu beliau mengambil program reguler kami, dan beliau mengambil program yang paling advance. Dan saya tanya gitu kan, Pak, Bapak ini kan secara usia Bapak pasti sudah pensiun. Betul, saya sudah pensiun. Oke. Terus kenapa masih mau ambil JRP nih Pak, programnya advance lagi? Dan beliau cuma ceritanya begini, kami punya 3 anak, 3-tiganya sudah masuk JRP, dan kami melihat perubahan yang sangat luar biasa dari JRP, dan anak kami jadi anak yang makin pinter-pinter, dan saya sebagai orang tua nggak boleh kalah sama anak. Supaya saya masih bisa komunikasi dalam satu frekuensi yang sama dengan anak, saya juga ikut JRP. Saya terus terang saya langsung speechless loh Mas, karena wow, ini umur 65 tahun masih rela untuk duduk. Maksudnya gini, belajar tuh kan bisa macam-macam ya. Tapi rela untuk duduk di training oleh orang yang notabene pada saat itu di kelas saya gitu kan, jauh lebih muda dari beliau. Itu yang salah satu yang men-trigger saya juga nggak boleh kalah dong sama bapak ini gitu kan. Itu di luar prediksi. Di luar prediksi gitu kan. Jadi buat saya bukan tentang seberapa terkenalnya seseorang ini, tetapi ya lagi-lagi value yang dia pegang dulu. Berarti ya, itu ada potensi pasar baru itu. Betul. Makanya kenapa kami di JRP kami juga salah satu program yang memang jarang dilihat oleh banyak orang. Itu sebetulnya adalah program persiapan pasca pensiun. Karena salah satu yang memang gini, saya pribadi gitu, saya kalau lagi sesi ini saya sering bilang bahwa
Jangan pernah berpikir bahwa ini adalah momen retire. Ini momen pensiun itu adalah momen redefinition. Kita mendefinisi ulang perjalanan karir kita. Mau apa? Bu In kemarin bilang bahwa Indonesia itu sekarang bahkan lebih bagus dibanding JAP Ya. negara lain Yes, gitu ya. ya. Tokyo, Filipina, Ya, ya. Manila Ya. gitu. Benar gitu. Betul. Jadi karena gini, ini juga testimoni dari teman-teman yang di negara-negara lain juga gitu ya, bahwa JRP yang sekarang terutama di Indonesia gitu ya, kami benar-benar menyentuh berbagai kalangan dan mempersiapkan mereka dengan skill set yang memang membangun mereka berada di dalam berbagai macam situasi, termasuk juga area-area persiapan mereka membangun bisnis dan sebagainya. Itu kami sentuh di situ. Dan ini ada satu negara yang mereka sampai bilang selama ini mereka hanya menyentuh contohnya di politik gitu kan, figur-figur politiknya aja, tapi nggak pernah sampai masuk di dalam pengembangan karakter untuk orang-orang di government. Nah sementara kami di JRP justru malah Government lebih banyak ya? Betul. BUMN, government gitu kan, itu banyak sekali gitu kan. Dan pengembangan kurikulum kami benar-benar sangat luas dan lebih ekstensif dibandingkan cabang-cabang lain di negara-negara lain sih. Itu. Nah, di antara JRP di banyak negara itu bisa saling mengikuti nggak kurikulum yang ditawarkan? Biasanya kalau mereka melihat ada kurikulum-kurikulum yang menurut mereka bagus untuk diadopsi, mereka akan bertanya sih bagaimana cara mengadopsi ini, gitu kan. Bukan hanya kurikulum sebenarnya, tapi strategi juga, karena kan kami juga beberapa kali memang secara berkala melakukan international gathering ya. Gitu. Jadi kami saling berbagi gitu kan, apa yang kami lakukan di negara kami masing-masing gitu ya. Dan mereka melihat kalau strategi ini bagus, kenapa nggak saya coba adopsi? Itu sih. Setelah 1 dekade ya memimpin jalur Papua Indonesia gitu, dengan kapal yang kadangkala enak, tenang, tapi kemarin juga goyang hampir karam karena badai yang luar biasa gitu. Nah, apa rencana Mas Andrew ke depan untuk pengembangan JRP Indonesia itu jauh gitu ya, ke depan itu seperti apa? Oke, jadi kalau kita bicara dari sisi kedepannya gitu ya, saya pingin banget JRP ini tentunya kan memang benar-benar dikenal secara nasional bahkan internasional kalau perlu gitu ya. Tetapi kalau mungkin dalam waktu dekat yang saya akan lakukan, yang memang saya harapkan gitu kan, kita mulai banyak masuk ke ranah, memanfaatkan, bukan masuk ke ranahnya, tapi memanfaatkan elemen-elemen digital di dalam apa yang dilakukan oleh JRP. Jadi misalnya pendaftaran, kemudian enrollment ya itu ya, kemudian materi-materi, bahan-bahan juga kami juga sudah mulai kurangi untuk model bahan print-printan gitu ya. Jadi karena ya let's admit gitu ya, kadang-kadang dikasih print-printan pun belum tentu dibaca juga. Jadi tapi buat kami lagi-lagi gitu ya, lebih kepada ya kalau memang ini bisa efisien dan jauh lebih memberikan dampak yang lagi membawa manfaat gitu ya, kenapa enggak? Jadi sudah mulai maksimalisasi digitalisasi e-paper, go green gitu ya. Kami udah mulai ke sana gitu nanti. Dan hopefully sih memang ada beberapa hal yang memang kami lihat nggak bisa digantikan ya. Maksudnya dalam arti ada beberapa strategi yang sampai saat ini kami belum menemukan strategi yang lebih baik untuk kami menggantikan itu. Jadi masih harus pakai kertas dan sebagainya. Tetapi di luar itu kami lakukan apa yang kami bisa. Ya, kayak tadi gitu kan, makalah ya udah gitu kan, kita kalau memang tidak ada request khusus dari company misalnya untuk di print gitu kan, kami akan berikannya mungkin secara e-paper gitu kan, jauh lebih memudahkan juga dan ya cost wise juga jauh lebih, buat mereka kan juga lebih menguntungkan sebenarnya. Dalam jangka waktu 1 dekade lebih itu, Mas Andrew merasakan puncak
sebagai nakoda membawa kapal JAP ini paling enak gitu saat kapan? Paling enak atau paling pembelajaran, Mas? itu beda ya. Karena kalau paling enak ya mungkin waktu awal-awal pindah ke sini. Oh, itu paling enak. Kenapa? Karena saya melihat secara akses ya itu saya terus terang waktu pindah ke sini, waktu pindah ke Menara Astra ini cukup menyenangkan gitu kan, karena secara akses dan sebagainya itu nyaman sekali buat saya gitu kan. Itu paling enak. Tapi kalau paling pembelajaran nih pandemi kemarin sih. Dekat gitu ya, cuman beda berapa bulan doang gitu kan. Itu misalnya secara bisnis gitu ya. Paling revenue paling tinggi. Ibaratnya mancing itu kalau secara ini bisnis gampang banget gitu loh. Nah ini menarik, justru malah secara bisnis ya, kalau saya pribadi melihatnya, justru malah yang anehnya itu pas setahun kemarin, justru malah di tengah-tengah pandemi itu, istilahnya gini, kalau biasanya kami harus dalam tanda kutip ngoyo banget gitu ya untuk ngegolin ini, ngegolin itu gitu kan. Tapi yang pas pandemi kemarin setahun terakhir ini somehow lebih ringan. Jadi apakah sudah menutup kekurangan dan sebagainya? Belum. Tapi kalau ditanya secara ngegolinnya jauh lebih ringan ngegolin dalam setahun ini. Itu kan dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Itu karena apa? Saya nggak tahu. Kalau ditanya karena apa? Mungkin apa ya, udah sifatnya kayak gayung bersambut ya. Kami memberikan penawaran, mereka perlu gitu loh. Setelah tempat jeda juga. Setelah tempat jeda, betul. Jadi orang harusnya sudah bisa jadi sekolah gitu ya, tapi ternyata ada pandemi lalu jeda. Mungkin sudah terjadi perilaku pasar yang bergeser ya. Dan itu budgetnya juga sudah ada kesadaran untuk betul mengikuti training itu kan sebenarnya udah besar gitu ya. Bisa jadi juga ini mungkin saya belum analisa secara mendetil ya, tetapi bisa jadi juga karena sekarang kan kami juga udah ada platform yang sifatnya online gitu ya. Jadi mereka yang justru di daerah-daerah mereka justru malah ngelihat, oh ini opportunity banget sih. Dari sebelumnya nggak tahu ya. Nggak tahu. Mereka sebelumnya kan mereka harus menempuh perjalanan untuk ke JRP. Kalau misalnya mereka tinggal di luar kota, apalagi luar pulau gitu kan, mereka harus cari akomodasi dan sebagainya gitu kan. Tapi kali ini kan udah tinggal, ya udah ikut yang online aja. Banyak yang dari daerah. Lumayan, sekitar mungkin 30-an%, ada 30-40% ada mungkin dari untuk kelas reguler nih ya. Gitu. Nah sebentar lagi kan ini ya pemilu gitu ya. Banyak politisi yang belajar ada pengembangan kepribadian di JAP. Betul. Banyak. Jadi terutama mereka-mereka yang ingin maju untuk pilkada atau mau pilek gitu ya. Pilek karena mereka akan mereka kan harus latihan public speaking. Betul. Mereka harus latihan untuk bagaimana mereka bisa menghadapi media. Nah, karena kami di JRP juga menyediakan pembelajaran itu. Ya, gitu. Kalau nggak bisa itu nanti nggak dapat suara. Ya, mereka nggak bisa meyakinkan orang untuk memilih mereka. Jadi itu para politisi harus belajar di John Robert Powers. Oke Mas, terakhir. Yes. Pembelajarannya sudah luar biasa banyak, naik turunnya saya bayangin pusingnya juga luar biasa. Ya pusing bagian dari fiturnya lah ya gitu ya. Ya. Apa obsesi hidup secara personal gitu ya, Mas Endo ke depan? Saya tuh masih saat ini gitu ya, saya masih diangan-angan sih, pengen nulis buku. Saya pengen nulis buku tentang komunikasi. Karena memang area forte saya ya, strong area saya adalah di area komunikasi. Dan saya lihat ada ini nanti mungkin nggak mau spoiler dulu gitu ya, tapi saya lihat memang belum ada buku yang memang berkaitan komunikasi khusus, mungkin areanya di area relationship. Relationship bukan untuk sekedar pasangan gitu, tetapi juga relationship antar pribadi, bangun hubungan antar pribadi. Jarang saya menemukan buku-buku yang memang benar-benar areanya menyentuh area ini. Ya. Harus disegerakan. Ya, amin. Oke Mas Heru, menarik sekali
pembicaraan kita menjadi pembelajaran yang luar biasa terima kasih. bagi penonton The Best Advice YouTube channel gitu. Oke teman-teman, demikian tadi obrolan saya dengan Mas Andrew Ardianto. Beliau adalah Presiden Direktur dari John Robert Powers Indonesia, sekolah pengembangan kepribadian yang terkemuka di Indonesia, yang kantor pusatnya di Boston, US. Dan tonton terus YouTube channel The Best Advice dan jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih. Terima kasih Mas Andrew. Thank you.